Rani dan Sumario mulai dari nol. Mereka adalah pasangan muda yang penuh harapan, tinggal di sebuah desa kecil yang terpencil. Desa mereka kecil, kesempatan mereka terbatas. Tapi, mereka punya mimpi besar yang tidak bisa dibatasi oleh keadaan sekitar. Mereka percaya bahwa dengan kerja keras dan tekad, mereka bisa mengubah nasib mereka. Mereka bekerja tanpa lelah, siang dan malam untuk mewujudkan impian mereka. Cinta mereka seperti mercusuar di kegelapan, memberikan cahaya dan harapan di tengah kesulitan. Sumario, karismatik dan penuh semangat, mengarahkan pandangannya ke dunia politik. Dia melihat politik sebagai jalan untuk membawa perubahan nyata bagi komunitasnya. Dia ingin mengangkat derajat komunitas mereka, membuat perubahan yang signifikan. Dia mulai berbicara kepada masyarakat, mendengarkan keluhan mereka, dan mencari solusi. Rani, pilar kekuatannya, berdiri di sisinya. Dia adalah pendukung setia Sumario, memberikan dukungan moral dan emosional yang sangat dibutuhkan. Tahun-tahun berlalu, kisah cinta mereka terjalin dengan ambisi mereka. Mereka menghadapi banyak tantangan, tetapi selalu bersama-sama, saling mendukung. Mereka memiliki 2 anak, Safira dan Rian, kebanggaan dan kebahagiaan mereka. Bintang Sumario terus bersinar, dan keluarganya menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang. Dia menjadi pemimpin yang dihormati, namanya identik dengan kemajuan dan kemakmuran. Di bawah kepemimpinannya, desa mereka mulai berkembang dan banyak perubahan positif terjadi. Tapi kesuksesan, seperti pedang bermata 2, bisa melukai siapa saja. Sumario menyadari bahwa dengan kekuasaan datang tanggung jawab besar, dan dia harus berhati-hati agar tidak terjebak dalam godaan dan korupsi. Kemenangan Sumario mengubahnya. Dari seorang pria yang sederhana dan rendah hati, dia berubah menjadi seseorang yang berbeda. Pria yang dulu rendah hati menjadi jauh, hatinya mengeras oleh kekuasaan. Kekuasaan yang dia raih dengan kerja keras, kini mengubahnya menjadi sosok yang tak lagi dikenali oleh orang-orang terdekatnya. Dia mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang selalu mengiyakan, orang-orang yang hanya mengatakan apa yang ingin dia dengar. Mereka bukanlah teman sejati, melainkan bayangan yang mengikuti setiap langkahnya. Buta terhadap kekhawatiran mereka yang telah dia bersumpah untuk layani. Dia menutup telinga terhadap suara-suara yang mencoba mengingatkannya akan tanggung jawabnya. Rani memperhatikan, hatinya sakit, saat pria yang dicintainya menjadi orang asing. Kesombongannya mengasingkan sekutunya, membuat mereka merasa tak lagi dibutuhkan. Ketidakpeduliannya terhadap rakyat jelata memicu ketidakpuasan. Orang-orang yang dulu mendukungnya, kini mulai meragukan kepemimpinannya. Bisik-bisik mulai terdengar samar, seperti angin beracun. Desas-desus tentang perselingkuhan, tentang dana yang disalahgunakan, mulai menyebar. Menyebar melalui komunitas yang pernah dia perjuangkan. Orang-orang mulai berbicara di belakangnya, mempertanyakan integritasnya. Wajahnya yang dibangun dengan hati-hati mulai runtuh. Bayangan dari masa lalunya kini menghantuinya, dan dia mulai menyadari bahwa harga dari ambisinya mungkin terlalu tinggi untuk dibayar. Desas-desus itu sampai ke telinga Rani, seperti angin yang membawa kabar buruk. Setiap kata yang terdengar, setiap bisikan yang terucap, seolah-olah menambah beban di hatinya. Rani merasa dunianya mulai runtuh, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Setiap bisikan seperti pisau yang menyayat hatinya. Rani mencoba untuk tetap tenang, tetapi rasa sakit itu terlalu dalam. Air mata mulai mengalir di pipinya, dan dia merasa seolah-olah tidak ada jalan keluar dari penderitaan ini. Dia mengkonfrontasi Sumario, suaranya gemetar karena campuran amarah dan rasa sakit. Bagaimana bisa kamu melakukan ini padaku? Tanyanya dengan suara yang hampir pecah. Setelah semua yang kita lalui bersama, bagaimana bisa kamu mengkhianatiku? Dia menyangkal semuanya, kata-katanya dingin dan acuh tak acuh. Kamu salah paham, katanya tanpa emosi. Tidak ada yang terjadi, kamu hanya terlalu berlebihan. Namun, tatapan matanya yang dingin membuat Rani semakin ragu. Namun, benih keraguan telah ditanam. Rani tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Setiap kali dia melihat Sumario, hatinya dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpastian. Rani merasa dikhianati, kepercayaannya hancur. Dia tidak tahu bagaimana harus melanjutkan hidupnya dengan perasaan ini. Setiap kenangan indah yang mereka miliki bersama sekarang terasa seperti kebohongan. Kehidupan yang mereka bangun bersama, pengorbanan yang telah mereka lakukan, semuanya tampak seperti kebohongan. Rani melihat foto-foto keluarga mereka
dan merasa seolah-olah semua itu tidak berarti lagi. Kemarahan yang dingin menyala di dalam dirinya. Keinginan untuk membalas dendam memenuhi setiap pikirannya. Dia tidak bisa membiarkan pengkhianatan ini begitu saja. Rani mulai merencanakan langkah-langkahnya dengan hati-hati. Wanita yang pernah menjadi kekuatannya akan menjadi kejatuhannya. Rani bertekad untuk menunjukkan bahwa dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Dengan tekad yang kuat, dia bersiap untuk menghadapi masa depan yang penuh dengan tantangan. Rani memutuskan untuk melawan api dengan api. Dia akan memasuki arena politik, bukan untuk rakyat, tetapi untuk dirinya sendiri. Tujuannya tunggal, untuk mengungkap Sumario, untuk menjatuhkannya dari tumpuan yang dia bangun di atas tipu daya. Rasa sakitnya berubah menjadi senjata, ambisinya menjadi perisai. Dia tahu rahasia-rahasianya, kelemahan-kelemahannya. Dengan presisi yang diperhitungkan, dia menggunakannya untuk melawannya. Kata-katanya seperti panah beracun yang ditujukan pada kerajaannya yang runtuh. Sumario, yang lengah oleh transformasinya, mendapati dirinya dalam posisi bertahan. Pemburu telah menjadi buruan. Dalam usahanya membalas dendam, Rani bertemu dengan Astrea, seorang pegawai negeri yang baru saja pensiun. Astrea, naif dan idealis, masih percaya pada kebaikan sistem. Rani melihatnya sebagai sebuah kesempatan, sebuah alat untuk mencapai tujuan. Dia berteman dengan Astrea, menghujaninya dengan pujian dan janji-janji masa depan yang lebih baik. Astrea, dibutaan oleh karisma Rani dan keinginannya sendiri untuk membuat perbedaan, menjadi pion yang tidak disadari dalam permainan balas dendam Rani. Bagian 6. Benturan ambisi. Pendakian politik Rani cepat dan brutal. Kecerdasannya yang tajam dan ambisi yang kejam membuatnya menjadi lawan yang tangguh. Dia bentrok dengan Roy, mantan wakil Sumario, seorang pria yang telah naik pangkat melalui kerja keras dan integritas. Persaingan mereka menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Rani, didorong oleh dendam, menggunakan kampanye hitam dan manipulasi. Roy, meskipun muak dengan taktiknya, menolak untuk merendahkan dirinya. Dia berkampanye dengan platform kemajuan, berharap untuk mengembalikan kepercayaan rakyat pada pemimpin mereka. Bagian 7. Abu Dendam. Pemilu tiba, puncak dari kampanye pahit selama berbulan-bulan. Hasilnya merupakan pukulan bagi Rani. Terlepas dari semua tipu dayanya, dia kalah. Roy, juara rakyat, muncul sebagai pemenang. Dunia Rani runtuh. Kemenangannya telah berubah menjadi abu di mulutnya. Upaya balas dendamnya telah menghabisinya, meninggalkannya kosong dan sendirian. Dia telah menghancurkan Sumario, tetapi dengan melakukan itu, dia telah menghancurkan dirinya sendiri. Istri yang dulu penyayang, ibu yang peduli, hilang dalam pusaran air buatannya sendiri. Bagian 8. Bayang-bayang keraguan. Setelah kekalahannya, Rani menghadapi konsekuensi dari tindakannya. Pertempuran hukum membayangi, mengancam untuk mengungkap jaring tipu dayanya. Tapi rasa sakit Astrea lah yang paling menyakitinya. Astrea, dikhianati dan kecewa, telah kehilangan segalanya. Untuk pertama kalinya, Rani mempertanyakan pilihannya. Apakah ini yang benar-benar dia inginkan? Apakah balas dendam sepadan dengan harga yang telah dia bayar? Keraguan merayap ke dalam hatinya, secercah cahaya dalam kegelapan jiwanya. Bagian 9. Menuju cahaya. Sumario, hancur dan rendah hati, mengulurkan tangan kepada Rani. Dia mengakui kesalahannya, kesombongannya, pengkhianatannya terhadap kepercayaannya. Dia tidak meminta maaf, hanya kesempatan untuk menebus dosa-dosanya. Rani, hatinya berat dengan penyesalan, melihat di matanya pantulan rasa sakitnya sendiri. Kemarahan dan kebencian selama bertahun-tahun mulai mencair, digantikan oleh secercah pengertian. Mungkin pengampunan, seperti cinta, bisa mekar bahkan di reruntuhan masa lalu mereka.